Oke, oke, terima kasih kesempatan untuk bisa hadir di video kali ini ya. Jadi kita sudah masuk ke minggu keempat yang sebentar lagi kita akan memasuki UTS. Mungkin teman-teman yang belum mengerjakan tugas satu silakan dipercepat dan itu nanti akan nyambung ke UTS sampai dengan UAS. Oke. Di sesi keempat kali ini kita mau ngebahas mengenai hmm, apa ya, kalau kita lihat di sini, jadi mengenai serangan ke jaringan melalui aplikasi. Tapi sebelum masuk ke serangan jaringan melalui aplikasi, saya mau berdiskusi. Tadi ada yang menanyakan terkait ethical hacking, ethical uh, cybersecurity ethics. Oke, kita mau ngebahas cybersecurity ethics lebih dalam dan hukum-hukumnya di Indonesia itu kayak gimana aja sih. Oke, kita masuk ke tahapan cybersecurity ethics. Ah, Kalau kita lihat di sini ya, menurut desain Kompas, salah satu website di Australia, etika itu mengacu pada standar yang kuat mengenai apa yang benar dan salah, yang menentukan apa sih yang akan harus kita lakukan ketika dihadapkan pada situasi tertentu. Dalam hal ini, etika itu bisa terjadi ketika kita melihat suatu data ataupun kerentanan pada suatu website. Dan kita akan bertindak sebagai apa? Kita mau menjadi black hat, ataukah grey hat, ataukah white hat. Nah, tujuan etika itu bukan untuk mendikte apa yang harus dilakukan oleh para profesional ketika kita menghadapi situasi tersebut, tapi untuk menanamkan prinsip-prinsip yang kuat yang mengatur perilaku. Nah, perilaku ini seperti yang kita tahu ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya sendiri. Jadi cybersecurity etika itu berperan besar dalam bidang pekerjaan apapun, terutama dalam profesi yang mempengaruhi kehidupan orang lain. Nah, dalam hal ini misalkan dokter, pengacara, ataupun profesional itu memiliki etika yang memandu perilaku mereka ketika menghadapi masalah khusus dalam profesinya. Mungkin dokter bisa diberikan sanksi ketika melanggar kode etik. Terus pengacara juga bisa dipecat dengan alasan yang sama melanggar kode etik. Dan yang terakhir tuh ada ketua MK yang baru saja dilengsarkan menjadi anggota MK karena melanggar kode etik. Nah, gimana sih kalau di bidang cybersecurity atau di bidang komputer, etika tersebut seperti apa? Sebelum kita masuk ke etika, kita membahas dulu mengenai critical national infrastructure ataupun infrastruktur kritis yang ada di Indonesia. Nah, ini berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2022 tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Di sini dijelaskan, infrastruktur informasi vital atau disingkat IIV merupakan sistem elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan sistem elektronik lainnya yang menunjang sektor strategis. Nah, apabila terjadi gangguan, kerusakan, dan atau kehancuran kepada infrastruktur tersebut, maka dapat berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, terus pertahanan dan keamanan, ataupun perekonomian nasional. Jika kita lihat di sini, maka kita bisa memberikan sektor IIV itu meliputi salah satunya adalah administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah sektor energi dan sumber daya mineral. Kemudian ada transportasi, keuangan, kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada pangan dan pertahanan serta sektor yang akan ditetapkan oleh Presiden di peraturan selanjutnya. Sektor lain yang ditetapkan oleh Presiden itu merupakan sektor strategis yang apabila terjadi gangguan, kerusakan, dan atau kehancuran pada IIV dalam sektor tersebut, maka akan berdampak serius terhadap kepentingan umum.
pelayanan publik, pertahanan keamanan, atau ekonomian nasional. Nah, hal ini juga akan dibuat regulasinya pada perancangan perubahan BSSN tentang perlindungan infrastruktur informasi kritis nasional. Nah, terus apa sih hukum mengenai keamanan siber kita kalau melakukan tindak kejahatan itu dampaknya di Indonesia atau hukumnya di Indonesia itu apa? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi, perolehan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi dengan sengaja dan melawan hukum pada pasal 67, nah itu akan dipidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Di dalam pasal 68 dijelaskan, pembuatan atau memalsuan data pribadi itu bisa dipidana sampai dengan 6 tahun dan atau denda maksimal 6 miliar rupiah. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Di sini sebelum lahirnya Undang-Undang PDP itu sudah ada namanya Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE itu menjelaskan illegal akses dengan sengaja dan melawan hukum bertujuan untuk menerobos atau menjebol pengamanan sistem elektronik untuk mendapatkan informasi dan atau dokumen elektronik. Secara lengkap itu dijelaskan dan diatur dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 12 miliar rupiah. Jadi ketika seseorang ataupun peretas ataupun threat actor itu menerobos, menjebol, kemudian melakukan perolehan, pengungkapan, penggunaan data pribadi, kemudian pembuatan dan memasukkan data pribadi, maka itu akan mendapatkan hukuman berlapis, di mana hukuman itu bisa berupa di UU ITE, kemudian juga di UU PDP. Kemudian dijelaskan lagi lebih detail pada UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, di mana klasifikasi kejahatan di dalam hukum siber itu diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dijelaskan pada pasal 27 sampai dengan pasal 37. Di dalam pasal 35 diberikan unsur bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman bagi pelaku phishing, antara lain setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi seakan-akan data ataupun dokumen tersebut yang palsu uh, dianggap itu merupakan data yang uh, diambil ataupun diperjualbelikan dari website website yang kita ketahui. Dalam hal ini seperti manipulasi data KTP yang sebelumnya sudah pernah bocor dan itu dilakukan penjual belian lagi, maka itu termasuk ke dalam melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, kemudian perusakan. Di mana ini pasal 51 hukuman pidananya paling lama tadi 12 tahun dan penjara, kemudian dengan denda maksimal yaitu 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik. Oke, kemudian kita masuk ke attacks on the network through application. Jadi kalau kita melihat penelitian uh, dari si Kiza Guide to Computer Network Security, di sini dia memberikan pemahaman mengenai vulnerability sumber kerentanan yang ada di mana pada aplikasi. Di sini yang pertama adalah design flaws, kemudian kemudian ada namanya poor security management. Design flaws itu diibaratkan uh, kekurangan pada desain software ataupun desain sistem arsitekturnya. Kemudian yang kedua adalah poor security management. Jadi manajemen yang dilakukan terkait keamanan, sisi keamanan aplikasi ataupun arsitektur keamanan infrastrukturnya itu sangat
Kemudian implementasi yang salah. Dan kemudian juga ada internet technology vulnerability. Kemudian ada changing nature of hacker technology. Ini perubahan dari kebiasaan si hacker menggunakan teknologi dan aktivitasnya. Kemudian adalah kesulitan dalam memperbaiki kerentanan pada sistem, pembatasan efektivitas dan solusi reaktif, dan social engineering yang paling terakhir. Oke, kita mulai dari design flaws. Jadi ada dua komponen yang major pada komputer sistem, hardware ataupun software, yaitu adalah design flaws. Nah, si design flaws ini merupakan biggest problem ya menurut dia. Jadi ini adalah masalah yang terbesar di dalam keamanan sistem kerentanannya. Jadi ini bisa berupa software design flaws ataupun hardware. Nah, beberapa faktor itu disebabkan oleh software design flaws, including looking security issue altogether. Jadi isu-isu yang ada di keamanannya saling berkaitan. Di sini ada tiga major komponen yang uh, kontribusinya sebagai yang terbaik di dalamnya. Apa? Ibaratnya itu saling keterkaitan. Jadi yang pertama adalah human factor, faktor manusianya, kemudian ada software complexity, yaitu kompleksitas aplikasi yang dibuat, dan yang ketiga itu adalah trustworthy software source. Jadi sumber dari si perangkat lunaknya yang dapat dipercaya. Nah, oke. Jadi kan ada tiga tuh human factor, kemudian kompleksnya software dan trustworthy software. Di human factor sendiri itu terbagi ke dalam beberapa kategori. Nah, jadi ini dari si faktor manusianya ini dapat menyebabkan performa yang dibuat pada aplikasi itu akan buruk. Nah, itu bisa jadinya memory lapse and attentional failure. Nah, itu seperti pas melakukan testing atau verifikasi itu nggak tercompile secara baik ya. Jadi ada memori cache memori terlalu tinggi, kemudian proses memorinya terlalu tinggi, dan banyak kegagalan yang dapat terjadi. Kemudian adalah terlalu terburu-buru dalam menyelesaikan uh, pembuatan aplikasi. Nah, uh, itu dapat menyebabkan banyak masalah, terutama di biaya, dan salah satunya karena terjadinya deadline, yaitu kebutuhan si kliennya. Kemudian yang ketiga itu ada overconfidence, jadi terlalu percaya diri dan tidak menggunakan algoritma yang terstandar. Nah, algoritma yang terstandar juga merupakan faktor manusia, kerentanan faktor manusia. Kemudian ada banyak sekali uh, di selanjutnya itu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian software complexity. Di software complexity itu ada di profesional ataupun non profesional yang menggunakan software dan mengetahui perbedaannya antara pemrograman software dan uh, pembangunan hardware. Oke, ini masih sama seperti yang tadi ya, human factor itu software complexity itu pastinya adalah masalahnya ada di kompleksnya aplikasi ataupun program. Kemudian testingnya yang sulit, terus ya, penggunaan kode pemrograman yang terlalu mudah, terus ada misunderstanding atau ketidak hmm, ketidakharmonisan antara desain dan spesifikasinya. Kemudian yang terakhir ada di trustworthy software source. Di sini ada banyak software ataupun yang telah terhubung di dunia. Jadi seperti kita ketahui itu ada hanya beberapa yang sukses dan dipakai. Tapi banyak juga yang tidak dipercaya aplikasi itu. Nah, aplikasi-aplikasi itu
yang dengan sumber yang tidak dipercaya patut kita waspadai karena memiliki maintenance capability-nya itu hanya sebentar, kemudian tidak dilakukan patch dan bug fixing, itu akan menyebabkan sistem kita menjadi rusak ya. Oke, mungkin itu yang dari vulnerability source. Sisanya kalian bisa dibaca-baca aja dari uh, si penelitiannya Giza, yaitu Computer Network Security. Nah, kemudian ada cyber security threats nih. Nah, kalau di cyber security threats itu ada banyak ya ancamannya. Jadi di sini saya melakukan klasifikasi aja sekitar 7 ancaman yang mungkin saat ini lebih sering terjadi. Yang pertama itu adalah malware. Nah, malware ini merupakan software berbahaya yang dimana termasuk virus, worm, ransomware, dan spyware. Malware ini diaktifkan ketika pengguna mengklik tautan ataupun lampiran dari sumber yang tidak jelas keamanannya. Nah, malware ini berarti bekerja ketika ada yang men-trigger aplikasinya. Misalkan kita mendownload film, bajakan, ataupun kita mendownload software track, yaitu akan men-trigger software kecil itu ke dalam sistem kita. Kemudian yang kedua adalah emotet. Emotet itu merupakan cyber security dan infrastruktur. Emotet itu merupakan bentuk trojan yang ada di uh, kalau si CISA ataupun Cyber Security and Infrastructure Security Agency Amerika itu menjelaskan, nah ini bentuknya trojan di mana perbankan modular canggih yang bekerja sebagai pengunduh atau penetes trojan perbankan lainnya. Emotet terus menjadi salah satu malware yang paling mahal dan rusak saat ini. Nah, ini Emotet ya. Kemudian yang ketiga ada DOS ataupun DDoS. DOS itu denial of service ataupun DDoS ya. Denial of service ini merupakan serangan siber yang menyerang komputer ataupun jaringan sehingga tidak dapat menanggapi permintaan atau request timeout. Kemudian ada MITM ataupun Man in the Middle Attack. MITM ini terjadi ketika peretas sudah memasukkan diri ke dalam transaksi dua pihak. Nah, ini setelah mengganggu lalu lintasnya, mereka tuh bisa menyaring dan mencuri data. Serangan MITM ini terjadi ketika pengguna internet masih terhubung ke internet menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman. Hackernya akan memanfaatkan situasi dengan menyisipkan diri di antara para pengguna dan jaringan. Mereka tuh kemudian menggunakan malware-nya untuk menginstal perangkat lunak dan menggunakan data secara ilegal. Kemudian ada phishing yang masih banyak terjadi di Indonesia. Phishing itu mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi, merupakan salah satu serangan siber yang sudah lama. Tekniknya seperti biasa menggunakan komunikasi palsu seperti email, telepon, mengelabui penerima agar membuka dan menjalankan instruksi. Kemudian uh, seperti misalkan Netflix, kita butuh pembaharuan kartu kredit, kemudian ada orang-orang yang berpura-pura menawarkan pekerjaan, yaitu banyak ya teknik phishing sebenarnya. Kemudian ada SQL injection. Nah, ini juga uh, salah satu teknik yang biasa digunakan oleh peretas. Ini merupakan jenis serangan siber yang dilakukan dengan memasukkan kode berbahaya ke dalam server menggunakan SQL. Kemudian ada APT. Nah, apa sih APT itu? APT merupakan Advanced Persistent Threat atau ancaman persisten tingkat lanjut. APT itu biasanya ditujukan pada target yang bernilai tinggi, seperti yang tadi ada infrastruktur informasi vital, kemudian ada perusahaan-perusahaan besar, ada yang dapat mengganggu dan merugikan pelayanan publik, tidak bisa mengambilnya uang itu juga termasuk. Jadi EPT itu merupakan metode serangan yang harus menjadi perhatian bagi bisnis dimanapun. Nah, EPT ini biasanya itu
bersumber dananya itu dari pemerintah-pemerintah eh, negara ya. Jadi negara-negara itu memiliki kelompok-kelompok kertas atau disebutnya trade actor. Nah, trade actornya ini memiliki kelompok APT. APT nanti akan kita bahas. Seperti ini. Jadi, Bitham Korea merupakan salah satu cryptocurrency di Korea yang beberapa waktu lalu tuh diserang phishing oleh APT Advanced Persistent Threat dari Korea Utara. Di sini dia menjelaskan ya, kasusnya bagaimana cara meningkatkan keamanan siber pada crypto exchange-nya. Jadi yang pertama adalah APT dari Korea Utara itu menebarkan phishing ataupun spear phishing melalui email, baik itu dia berupa anggota kepolisian, kemudian ada yang menawarkan pekerjaan, kemudian juga ada yang menawarkan hadiah dan segala macam, dan melampirkan dokumen-dokumen malware. Nah, dokumen malware ini bernama Watering Hole. Jadi untuk spyware, bentuk spyware juga untuk melihat data-data yang kita masukkan ke dalam suatu website. Dan ini tertanam di dalam perangkat si target. Jadi ketika si target ini membuka dokumen, maka si malicious code web shell-nya ini akan terbuka dan mengaktifkan serta men-trigger di sistem perangkat kita. Kemudian si web shell-nya ini akan mengambil data kita dan mengirimkannya ke si APT ini, Advanced Persistent Threat. Jadi ketika si target ini misalkan membuka akunnya di crypto exchange, secara otomatis si bisa dibilang ini si malware-nya ini akan mengambil alih akunnya dan mentransfer si cryptocurrency-nya ini ke aset-aset yang dimiliki oleh si Advanced Persistent Threat atau kelompok threat actor. Nah, ini akan dibagi-bagikan lagi oleh si Advanced Persistent Threat. Jadi dia tidak akan kumpul di salah satu dompet crypto walletnya, tapi akan terbagi menjadi banyak dompet crypto wallet. Nah, kalau menurut CVE details, jadi CVE itu merupakan Common Vulnerabilities and Exposure. Nah, di sini terjadi peningkatan kerentanan ya, dari tahun 2013 sampai dengan 2023. Di 2013 itu ada sekitar 5.000 sampai dengan di 2023 itu sekitar 25.000 kerentanan. Dimana kalau kita lihat pada CVE details saat ini, ada setidaknya uh, nilai kerentanan 9 lebih itu berjumlah 31.232 uh, patch ataupun bugnya. Kemudian untuk yang skor 0 sampai 1 itu ada sekitar 441. Nah, semakin tinggi nilai CPS dari kerentanan itu, maka semakin tinggi potensi berbahaya dalam pengambil alihan uh, komputer akses kita. Nah, ini gimana sih cara mendeteksinya? Yang pasti, CCTV ini memiliki SOC ataupun Security Operation Center, dan yang kedua adalah Cyber Threat Intelligence. Jadi si CVE ini memiliki sebenarnya banyak produk ya kalau kalau bisa kalian akses di situ. Nah, kita mau melihat bagaimana si CVE ini bekerja. Nah, ketika kita mau melihat CVE ini bekerja, maka kita tinggal masukkan kodenya. Kita dalam hal ini saya mau ngambil di Windows. Nah, di sini ada Windows Remote Execution Vulnerability. Jadi ini ada CVE 2023 36884. Jadi kalau di CVE-nya ini merupakan bersumber dari Microsoft Word Profession dengan nilai skor
kerentanannya adalah 8,8 untuk si NIST, pemerintah Amerika memberikan nilainya. Kemudian kalau untuk Microsoft itu 7,5. Jadi ini berkategori high ya. Probabilitas untuk eksploitasi aktivitasnya dalam 30 hari ini mereka memprediksi sekitar 53,34%. Jadi kalau kita tidak melakukan update, ini akan meningkatkan probabilitas eksploitasi 53% dalam 30 hari. Nah, kita bisa ngebayangin nih, kalau misalkan terjadi di rumah sakit, di perbankan, apa yang akan terjadi kalau mereka tidak melakukan update di remote code execution vulnerability-nya ini. Nah, di sini juga ada persentase proporsi vulnerability pada skor 97%. Nah, ini masih baru ya terjadi ya. Jadi tanggal 17 bulan 7 tahun 2023. Nah, ini menjadi salah satu yang perlu diwaspadai untuk melakukan update secara berkala pada perangkat teman-teman. Oke, mungkin kalau dari saya itu teman-teman ya untuk em, presentasi malam ini. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas satu, boleh. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Kak? Silakan yang ingin bertanya mengenai tugas satu. Jadi harapan saya sebenarnya tugas satu itu minimal bisa kira-kira bisa nanti seperti ini teman-teman. Jadi ini titel penelitiannya apa, kemudian siapa aja penulisnya. Nah ini disebutkan di sini. Jadi kalau tidak ada kerjanya maka jangan dituliskan. Di sini kalian bisa nyari abstraknya gimana, apa sih yang ingin tujuan kalian cari. Biasanya di abstrak ini adalah yang paling banyak terjadi. Eh, jangan eh, mungkin kalau biasanya tuh umumnya eh, perkembangan teknologi yang semakin canggih, nah itu sangat umum ya. Nah, kalau bisa kalian ubah kata-katanya. Misalkan di sini saya gunain populasi kritis, eh, perkembangan populasi yang kritis, maka ini menjadi isu belakangan ini. Nah, ini mungkin yang lebih baik kayak gini ya. Jadi tidak ada kata-kata yang panjang dan ini lebih simple. Kemudian tujuan kalian tuh biasanya ada di sini, tujuan penelitian ataupun tugasnya. Jadi penelitian ini uncover apa yang ingin kalian kasih tahu ke pembaca itu apa. Kalau di sini saya memberikan masif informasi execution. Jadi ini ada benefit ketika kita menggunakan informasi secara masif untuk meningkatkan income, pendapatan, terus mendukung agribisnis yang di manajemen kan, kemudian ada backing for information driven direksi apa arahnya ini mau kemana ke depannya. Nah, terus uh, tujuh akhirnya ini apa? Jadi di sini tuh biasanya yang kesimpulan terakhirnya tuh kita perlu melakukan kerjasama partner di sini inclusion. Jadi untuk uh, membuat performanya efektif. Nah, seperti biasa, introduction kayak gimana, kemudian metodologi kalian apa,
Ini kalian bisa menggunakan metodologi bioinformatik systematic literature review seperti ini. Nanti determine topik areanya, research questionnya itu apa, kemudian database yang digunakan itu kayak gimana, terus construct-nya, reference koleksinya itu kayak gimana. Nah, ini kayak gitu. Kalau saya kemarin tuh mencari data-datanya itu di sini menggunakan Science Direct, terus query-nya seperti ini. Nah, jadi kira-kira ada banyak kalau ya. Di sini saya melakukan penelitian 146 paper yang difilter terus. Terus dibagi deh kategorinya. Kategorinya ada penelitian-penelitian itu apa aja. Oh, ternyata ada teknologi, ada stakeholder, ada ekonomi, kemudian ada apa lagi nih? Ada tiga doang. Ya, penelitian-penelitian itu dapat deh 17 paper, 14 paper. Kira-kira seperti itu. Kemudian conclusionnya, nah ini hasil penelitian kalian seperti apa? Dari menggabungkan semua penelitian tersebut. Kira seperti itu, nanti referensinya cukup 15 dulu, karena S1 sebenarnya tidak perlu banyak-banyak sih. Tapi lebih banyak sih lebih bagus. Itu tergantung kalian. Ya, kita gitu teman-teman. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Kira-kira nih siapa tugas satunya sudah sampai mana ya teman-teman ini? Tahu udah sampai mana? Ada yang udah gabung sama kelompoknya nih atau belum? Mbak Arleta Wati Gulo ini sudah gabung kelompoknya belum? Ya Pak, nggak tahu kelompok mana. Yang di Adlink, Mbak, Di mana Pak? Di Tepling. di LMS. Di LMS. Terus Jadi ditanya. di LMS itu ada menu kelompok. Oh, kelompok. Nah, itu tinggal dipilih si nama ibu ada di mana. Jika suara bapak aku pun kunci aku. Nah, kalau misalkan ada kelompoknya yang belum konfirmasi, bisa ngomong di grup ataupun di LMS-nya. Kira-kira seperti itu ya. Saya belum ada kelompoknya, Pak. Tapi lagi nyusun juga sih, nyusun dikit-dikit buat nyari referensinya. Siapa tuh? Bisa digabung di Edling ada ya, Pak, untuk nyari kelompoknya? Ada, Pak. Hmm, Bentar. Jadi waktu itu Gimana, belum Mas? belum dijelasin ya. Jadi kan sebenarnya kalau di sini kan uh, dasar pemahaman komputer ya. Di sini tuh di bagian kiri tuh ada Yang mana, tim Mas? Kelompok. Iya, bentar ya. saya cek juga ya. Nah, di kelompok ini sebenarnya udah ada nama-namanya sih sama siapa aja yang terdaftar. Jadi kalau kalau kita buka ya, ini misalkan kelompok satu udah ada nama-namanya, ada Emmanuel Mat,
Jadi kalau dari teman-teman tuh nanti kelihatannya cuma satu kelompok aja. Oh iya ya, tapi belum ada ya. Kalau di sini sih udah nggak ada lagi ya. Udah Oh semuanya iya, masuk. Udah. udah masuk ya berarti Ya, semuanya. Ya nggak apa-apa, paling saya coba sendiri berarti ya kalau udah pada penuh. sudah masuk semua. Oh iya, iya udah masuk. Oke, saya kira gitu sih Pak. Nanti Ya, silakan koordinasi mau buat WhatsApp sendiri ataupun di LMS juga boleh. Tapi siap Mas. biasanya sih rata-rata sih udah punya grup sendiri ya buat koordinasi. Untuk ada grup koordinasi WA, Mas. Yang dasar keamanan komputer Ya, ada kok. di grup ada di Adlink ada nggak Mas? Kalau nah, Bentar dasar. belum masuk yang grup WA-nya dasar keamanan komputer. Dasar belum Mas. Banyak grup juga. Jadi kan kalau di WA tuh ada main grupnya. Oh iya ya, nanti ini ada di WA yang itu dasar Itu nanti bisa join sendiri ya. Ada di main grup kelas IT. sistem sama ini. Tapi di main grup nggak ada dasar keamanan komputer Mas. Diklik dulu nanti ada linknya. Udah data mining. Ini udah atau Tiga, kelas aja. 302 bukan? Saya masuknya ke kelas. Iya betul 302. Nah, 302 itu ada Oh main grup 302 kali ya berarti. iya 302. Hmm, ya.